Ada pernah keadaan di mana 40% pegawai kita keluar. Karena kena fitnah dengan satu orang yang mengaku-ngaku kalau dia punya saham di perusahaan. Padahal tidak ada sama sekali. Nah contohnya, sehingga banyak pegawai yang termakan fitnah mereka keluar. Tapi saya melihat justru ini cara Allah menyortir orang-orang yang tulus di perusahaan gitu kan. Dan akhirnya datanglah pengganti-pengganti mereka yang jauh lebih baik. Perusahaan tetap bisa berjalan, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua dok, coba gini, kecilkan permasalahan itu, jangan terlalu dibesarkan. Masalah dalam arti kata gini, tidak ada masalah yang besar kok dok. Tidak ada masalah yang besar. Masalah yang besar itu kalau orang masuk ke neraka, abadi gitu ya. Betul juga ya. Kalau cuma masalah dunia ini, orang ngomong gitu kan. Ketampar banget. Lah ya maksudnya, itu masalah kecil gitu loh. Kita kecilkan. Kalau saya kecilkan permasalahan itu. Saya anggap sebuah permasalahan. Ada orang kadang-kadang hanya karena minumannya dingin aja, udah cukup jadi masalah besar buat dia. Karena dia biasa membesarkan masalah. Oke. Enggak, kita sebesar apapun masalah kecilkan. Sehingga masalah yang kecil itu jadi kecil. Jadi nggak ada masalah kecil itu sudah tidak terasa lagi. Nah seperti itu kurang lebih. Orang mungkin kalau merasakan sakit, kalau sedikit aja kebentur, aduh sakit, udah 2 hari jadi bahan cerita. Ini jadi masalah. Jadi yang kalau yang besar-besar datang, itu jadi masalah buat dia. Tapi orang kalau udah biasa, gempa bumi pun bagi dia ya sudah. Ini fenomena alam, semua orang kena kok. Ya sudah, yang penting saya bagaimana melaluinya. Maka yang lain kecil-kecil ini cuma sakit, kebentur batu jadi kecil buat dia. Nah itu baru orang namanya pejuang dok. Dia pejuang hidup, dia bisa melalui karena dia besarkan jiwanya, dia kecilkan permasalahan itu. Bagi saya ini sepele. Saya yakin saya pejuang Pak Ustadz. So, make it easy.